Oke, sudah. Oke, Pak. Oke, sudah. Oke, Pak. Oke, sudah. Oke, Pak. Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebriti bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate mengenai selebriti tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Sidang gugatan kasus tabung tanah Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur lagi-lagi akan mengikuti sidang perdata di Pengadilan Negeri Tangerang, Kota Tangerang pada Selasa 18 Januari 2022. Hari ini Yusuf Mansur dihadapkan dengan gugatan atas program tabung tanah. Adapun jadwal sidang Ustadz Kondang yang kerap muncul di layar televisi itu disampaikan oleh Humas Pengadilan Negeri Tangerang Arif Budi Cahyono. Agenda sidang perdana gugatan itu telah dijadwalkan akan berlangsung pukul 10 waktu Indonesia Barat. Arif menyebut ruang sidang kasus tabung tanah akan menyesuaikan kondisi yang ada pada hari ini. Ada 3 nama penggugat, yaitu Surati, Yeni Rahmawati, dan Aida Alamsyah. Disebutkan dalam petitum bahwa gugatan itu terkait dengan program tabung tanah. Mereka beranggapan jika program itu tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam perkara ini, Ustadz Yusuf Mansur digugat membayar total senilai 560 juta rupiah untuk ketiga penggugat. Para penggugat juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan membuka aliran dana mereka pada program tabung tanah dan meminta otoritas jasa keuangan memeriksa aliran dana mereka yang dikuasai Yusuf Mansur. Mereka juga meminta hakim menghukum Ustadz Yusuf Mansur membayar uang paksa atau duangsom sebesar 5 juta rupiah per hari kepada para penggugat sejak tanggal putusan ditetapkan. Sebagai informasi, gugatan yang dilayangkan kepada Ustadz Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Tangerang ada total 3 perkara. Program tabung tanah yang disidangkan hari ini merupakan gugatan yang ketiga, berdasarkan urutan penginputan perkara ke Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam petitumnya, penggugat meminta hakim menyatakan Ustadz Yusuf Mansur telah melakukan perbuatan hukum yaitu berupa pengumpulan dana yang tidak sah. Pengumpulan dana itu melalui proyek program tabung tanah. Berikut wawancara dengan kuasa hukum penggugat. Bisa dijelasin hari ini, Pak? Baik, terima kasih teman-teman hadir. Hari ini sidang pertama dari gugatan 3 orang korban daripada investasi tabung tanah. Jadi gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Hari ini sidang pertama, tadi pemeriksaan berkas kan dengan pendaftaran mediasi. Jadi tim kita dan tim dari kuasa hukumnya Saudara Jam'an Rohotib Mansur sedang mengurus upaya mediasi, mendaftarkan untuk mediasi. Mereka melakukan investasi sampai dengan hari ini. Satu, tidak ada laporan mengenai investasi itu untuk apa. Tabung tanah itu apa sendiri kita nggak mengerti.
mudah-mudahan nanti di persidangan bisa dibuka apa yang dimaksud dengan investasi tabung tanah. Apa itu Pak? Kita nggak tahu. Kalau ininya, kalau ceramahnya itu gimana? Tabung tanah itu apa sih sebenarnya sampai? Cuman mengatakan nggak tahu. Terus uang pendaftaran koperasi 200.000. Jumlah kerugian kira-kira dan korban? Totally saya lupa ya, itu sekitar ada sekian ratus juta lah nanti. Berbicara soal nilai-nilai sedekah dan lain sebagainya, lalu menawarkan investasi tabung tanah dan mereka tertarik. Jadi kalau ditanya kenapa ya hampir semua yang mereka di Hong Kong waktu itu dikasih website, dikasih email, tidak pernah dibalas. Bahkan ada yang dikasih nomor telepon, dihubungin sudah nggak bisa lagi. Nah ini kemudian menjadi pertanyaan. Bang, ini kan ada kasus yang sama tabung tanah juga yang diajuin sama. Ya ada bedanya. Yang kemarin itu ada 2 orang, nilai investasinya sudah dikembalikan, tetapi uang bagi hasil berkas lagi ya. Bang, dalam sebuah kesempatan bilang ini lagi sedang dalam proses pengembalian karena sudah hampir 2.000 yang dikembalikan. Kalau nanti korban-korban ini dikembalikan uangnya, ini berarti permasalahan selesai. Selesai mungkin, karena tujuannya kan sebenarnya kenapa harus digugat? Mungkin sebelum akhirnya majuin ke Perdata ada kontak sama Siapa yang kontak? dari pihak korban dengan Mereka menurut pengakuannya sudah melakukan beberapa kali upaya untuk mengontak dan atau untuk nyatanya kan enggak. Tapi ada yang hadir ke rumahnya untuk katanya atau ada Ini korban jauh-jauh ya. Penggugat ini ada yang di Jogja, ada yang di kisaran berapa bang per orang kalau berapa? Minta ganti ruginya dalam materialnya itu. Yang penting kita minta supaya gugatan ini dikabulkan, kemudian dinyatakan bahwa saudara Jam'an melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian masing-masing haknya nanti nominalnya. Bang, ini kan di Jakarta Selatan juga ada seorang yang juga UIM dan nilainya itu 8,7. Ya saya dengar itu kalau nggak salah investasi batubara ya. Mereka juga membuat yang korban-korban gitu. Apakah abang tertarik untuk bergabung dengan mereka atau bagaimana? Enggak lah, saya ini aja lah. Atau satu-satu Apa maksudnya? maksudnya mereka membuat juga. Ya kan masing-masing, saya nggak tahu nanti akan muncul. Pidana kepada orang-orang yang dianggap. Berita selanjutnya, Atta Halilintar dan Aurel segera tentukan tanggal kelahiran anaknya. Pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah telah selesai menjalani masa karantina pada Senin 17 Januari 2022. Diketahui Atta dan Aurel sempat menjalani karantina selama 12 hari setelah berlibur ke Turki. Setelah keluar dari hotel tempat karantina, Atta dan Aurel mengaku langsung menuju ke rumah sakit. Tujuan keduanya yakni untuk konsultasi soal kelahiran anak pertamanya. Selama menjalani masa karantina, Aurel kerap merasakan kram pada perutnya. Lantaran saat ini kandungan yang ada di dalam perut Aurel sudah semakin membesar. Tak hanya itu, ia juga mengaku kesulitan untuk tidur, sehingga setiap malam Aurel selalu terjaga dari tidurnya. Hal itu membuat Aurel harus berkonsultasi ke dokter. Dokter juga menyarankan istri Atta Halilintar itu untuk segera menuju rumah sakit setelah karantina. Sedangkan Atta Halilintar menuturkan segera menentukan tanggal kelahiran untuk putri pertamanya itu. Pun dengan Aurel juga mengaku sudah siap untuk melahirkan anak pertamanya.
Anak pertama Anang Hermansyah ini mengaku sudah engap dengan kondisi kehamilannya tersebut. Atta Halilintar menambahkan sebenarnya ini sudah mendekati hari kelahiran anak pertamanya. Ia akan mencari tanggal yang pas untuk proses persalinan sang istri. Sebelumnya Aurel dan Atta menghabiskan waktu berlibur bersama Gen Halilintar di Turki. Momen ini sekaligus menjadi momen pertemuan pertama antara Aurel dengan sang mertua setelah menikah. Atta mengaku pertemuan ini bertujuan untuk memohon doa dan restu atas rumah tangga yang ia jalani bersama Aurel. Tak hanya Aurel, Ashanty dan Anang Hermansyah juga sempat bertemu dengan orang tua Atta Halilintar. Berikut wawancara dengan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Sehat, alhamdulillah. Mbak, 2 menit ya, 2 menit. Oke, udah yuk tanya gimana abang sama Aurel karantina kemarin menjalaninya seperti apa? Alhamdulillah senang. Seru. Dan sebenarnya lama banget ini 12 hari. 12 hari. Nggak apa-apa kan apa namanya? Demi mengikuti peraturan dan protokol semuanya. Alhamdulillah karantinanya juga nyaman. Terima kasih juga untuk yang bikin peraturan ini, menurutku sih bagus ya untuk kita Safe semua juga, juga, ya. safe juga. Dan akhirnya ada waktu quality time juga sama istri berdua Di gitu. kamar doang karena kita benar-benar apa ya nggak keluar kamar sama sekali kan cuman sampai kemarin pas ada gempa aja kita baru apa karena panik sempat keluar tapi masuk lagi. Pengen keluar ke tangga darurat, lihat istri begini ya nggak bisa masuk lagi. Iya. Ada kontraksi juga di dalam. Iya apa namanya mungkin kan karena udah besar jadi udah mulai. Jadi suka kram-kram. Ya udah mulai masuk dulu. Jadi makanya kemarin. Tidur udah susah dia. Iya jadi sekarang aku tidurnya tuh baru bisa tidur jam 5 pagi, jam 4 pagi nggak bisa tidur gitu. Jadi makanya dokter bilang ya udah selesai karantina langsung ke rumah sakit. Nah untungnya apa namanya hari ini dokternya bisa jadi abis ini langsung ke rumah sakit. Bilang gitu. Persiapan untuk menjelang lahiran gimana nih Kak Aurel? Alhamdulillah udah insya Allah siap ya. Semoga Insya Allah pokoknya ini kita tinggal menghitung hari-hari. hari-hari ya. Ya pokoknya kita tanya dokter yang terbaiknya gimana. Tanggalnya berapa? Jadi hari ini Gimana? kita ke rumah sakit langsung menentukan Kapannya? kira-kira kapannya lahirannya. Soalnya Udah. udah di bawah banget ini Udah kan ngap guys. banget Udah ya. ngap dan udah di minggu-minggu yang bisa melahirkan ini sebenarnya. Tinggal kita cari jadwal yang paling tepat dan paling pas. Yang penting sehat dulu. Betul, Kita betul. mau cek dia sehat, mamanya sehat, pas, apa namanya waktunya juga pas. Jadi dadah deh, love you. Dadah, Dek. Dadah Jiel. Iya. Hati-hati deh. Kenapa? Alhamdulillah seneng banget kemarin akhirnya bisa kumpul sama keluarga besar semuanya. Sebenarnya sih lebih ke minta restu ya, karena kan dari sejak menikah nggak pernah dia ini ketemu orang tuaku gitu. Dari semenjak Iya. nikah, dari akad kan mungkin teman-teman juga di Indonesia tahu kalau misalnya orang tuaku tuh nggak hadir gitu, karena memang ada di sana keperluan yang Ada nggak semuanya berobat. bisa dikasih tahu berobatnya apa segala macam. Kemarin Memang Bunda kita yang Bibi harus juga kesana. Iya, Bunda Bibi akhirnya ketemu karena kan waktu itu belum sempet pernah ketemu ya sama Abi, sama Umi gitu. Kemarin ketemu, seneng banget akhirnya orang tua bisa ngobrol, bisa Bisa mendoakan juga sama bisa doain cucunya, cucu. bisa Jadi bisa apa ya, ngasih doa-doa, ngasih Jadi sebenarnya wejangan, kemarin, ngasih iya. ngasih restu buat kelahiran, dan itu penting banget sih buat kesehatan istri dan bayinya nanti gitu kalau menurut aku. 1 kali pertanyaan. kondisi kesehatan Bunda Ashanty Iya, alhamdulillah. Aku sih belum dapat update ya. Iya pokoknya apa namanya Bunda udah kemarin tadi juga udah upload ya di story bahwa udah negatif, alhamdulillah. Pokoknya kita doain aja yang terbaik untuk Bunda sama Tori, semoga cepat sembuh. Karena kan kita sebenarnya kemarin niatnya kita pergi juga tuh bukan mau liburan mau apa-apa, kita memang mau kumpul sama keluarga, memang nggak pernah ketemu gitu. Jadi kita ambil hikmah dari semuanya aja, insya Allah semoga semuanya sehat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Berita selanjutnya, ingin ungkap kebenaran pelapor video syur mirip Nagita Slavina datangi pihak kepolisian. Sempat beredar video syur yang diduga mirip artis Nagita Slavina
Penyebar video dilaporkan oleh Ketua Umum Kongres Pemuda Indonesia atau KPI yakni Pitra Romadoni. Lantas Pitra memenuhi undangan penyidik untuk diperiksa terkait video syur yang diduga istri Raffi Ahmad. Diberitakan di Tribun News, ia mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin 17 Januari 2022 kemarin. Pitra sengaja melaporkan penyebaran video syur karena ingin mengungkap kebenarannya. Menurut Pitra, sosok yang membuat dan menyebarkan video syur adalah orang jahat. Dikarenakan akibat dari video panas tersebut, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pitra berharap Nagita Slavina dan Raffi Ahmad terbantu dengan adanya laporannya. Tak sampai di situ, ia juga meminta agar pihak kepolisian segera mengusut video syur itu. Ranahnya pada hari tersebut pihaknya menemukan bukti pornografi dan meminta pihak kepolisian untuk memprosesnya dengan segera. Berikut keterangan dari pihak pelapor. Oke, baik. Tadi sekitar jam 10 pagi ya, kita mendatangi Polres Jakarta Pusat terkait dengan laporan polisi kita pada tanggal 13 Januari 2022 perihal penyebaran video yang bermuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana di dalam video tersebut sejak tanggal 7 Januari ternyata sudah banyak pemberitaan-pemberitaan mengenai video 61 detik ini. Nah, kita baru menemukan video itu dan baru tahu itu pada tanggal 13 Januari 2022. Nah, di paginya kita lihat langsung siangnya kita membuat laporan polisi karena memang itu sudah menjadi ranah dan kewajiban daripada organisasi kemasyarakatan Kongres Pemuda Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Kita menjalankan perintah undang-undang untuk menjaga ketertiban masyarakat, membantu agar tidak terjadinya kegaduhan-kegaduhan yang berkepanjangan seperti itu. Apalagi yang kita lihat di sini kan banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Harus satu sisi mengatakan itu adalah satu public figure, sisi lain juga mengatakan itu bukan public figure, dan ada pendapat ahli mengatakan itu bukan rekayasa, dan di satu sisi mengatakan itu rekayasa, hasil editing dan fake kan gitu. Nah, maka untuk itu di sini saya kira perlu adanya penyelidikan yang lebih dalam terkait masalah video 61 detik ini. Karena apa? Karena kalau memang ini dibiarkan, ini akan menyebar kemana-mana gitu, dan pertanyaan masyarakat ini tidak terjawab dan semakin resah kalau memang ini tidak ditindaklanjuti. Maka sedari awal kita meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap yang membuat dan menyebarkan video 61 detik tersebut, karena itu sangat-sangat meresahkan masyarakat kita. Apalagi coba saudara bayangkan di zaman corona sekarang itu semua sistem daring ataupun online. Yang kita khawatirkan ini adalah anak-anak di bawah umur dapat mengakses konten-konten yang bermuatan asusila seperti video 61 detik ini. Apalagi netizen banyak yang mengkait-kaitkan dengan salah satu public figure gitu, yang menjadi panutan masyarakat banyak. Kasihan yang dikait-kaitkan ini karena kebenarannya juga belum tentu benar dia, atau belum tentu itu dia, dan atau itu orang lain ataupun itu editan gitu. Ini kan belum tahu gitu. Makanya saya juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para netizen pengguna media sosial, agar jangan pernah mengkait-kaitkan sesuatu hal apapun kepada seseorang gitu. Karena kasihan orang yang terzolimi tadi gitu. Maka dari itu kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Nah, dan kemarin kita dengar hasil koordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat dengan pihak Cyber Polda Metro Jaya, berdasarkan pemberitaan hasil koordinasinya mengatakan itu adalah akun fake ataupun editan ya. Maka dari itu yang perlu di sini ditindaklanjuti itu adalah orang yang membuat dan menyebar, karena dia orang jahat gitu loh. Berani dia membuat dan berani menyebarkan, berarti kan dia sudah berani mempertanggungjawabkannya. Apalagi dia menuliskan salah satu nama artis di situ. Dilaporin dong berarti akun-akunnya itu? Hah? Sudah dilaporin belum? Sudah kita laporkan. Berapa akun? Saat ini 1 akun dulu. Karena kan biasanya itu kalau di media sosial itu
kita mau adanya video konten pornografi itu kan biasanya diblokir oleh media sosial. Contohnya di YouTube coba cari, nggak akan ada situ konten-konten asusila. Tapi ini tidak diblokir, masih jelas dan tidak ada blur ataupun sensor terhadap video tersebut, maka itu mengandung unsur pornografi yang tidak boleh dibiarkan gitu. Satu akun ya bang? Ya, untuk saat ini satu akun. Mengenai akun tersebut, mohon maaf karena ini Pro Justitia, kita menghormati kepolisian yang sedang bekerja. Nggak bisa disebut berarti. Ya, takutnya nanti yang akun ini dia langsung blokir, tutup apa dia? Karena saat ini belum ditutup dia. Biarkan dulu di profiling nih akun. Ya, biar polisi juga bekerja. Berita selanjutnya, Rachel Amanda rahasiakan identitas kekasihnya. Bintang sinetron dan film Rachel Amanda tengah menikmati karirnya yang baik di dunia akting. Rachel Amanda kerap menjadi pemeran utama dan pemeran pendukung dengan banyak adegan dalam setiap judul yang ia terima dalam sebuah proyeknya. Bahkan karir Rachel Amanda di dunia akting tengah naik daun. Tapi ia jarang sekali membahas tentang masalah asmaranya. Wanita 27 tahun itu memiliki alasan mengapa jarang sekali membuka masalah asmaranya kepada publik dan juga penggemarnya. Ia mengatakan bahwa hal tersebut adalah privasinya. Kendati demikian, wanita kelahiran Jakarta 1 Januari 1995 itu bukanlah wanita yang kesepian tanpa adanya lelaki spesial di hatinya. Ia mengaku bahwa telah memiliki kekasih, hanya saja ia ingin menjalaninya tanpa harus diketahui publik. Mengingat usianya yang sudah matang untuk berumah tangga, Rachel Amanda pun tidak berkomentar apapun mengenai kapan dirinya akan menikah. Berikut wawancara dengan Rachel Amanda. Private thing juga, selain hijab itu sih gitu. Kriterianya berat banget ya? Enggak, biasa aja gitu, cuman memilih untuk nggak ngomongin aja. Tapi kamu sekarang udah punya pasangan? Ada pasangan ada gitu, tapi ya udah lagi hijab. Tidak mau buru-buru untuk Tidak komen. Tetap no komen. Sudah. Tapi mana di 2002 ini film apa syutingannya sudah banyak menanti bagaimana atau pilih-pilih? Ada project series sih gitu, karena kan sekarang kita juga lagi banyak, maksudnya lagi banyak transisi ke OTT juga ya gitu. Tapi untungnya sih film udah mulai bangkit lagi, maksudnya orang udah mulai percaya lagi untuk ke bioskop. Jadi mudah-mudahan sih film dan series ini akan jalan barengan sih. Terima kasih juga. Buatku it's a private thing juga, selain hijab itu sih gitu. kriterianya berat banget ya? Enggak, biasa aja gitu, cuman memilih untuk nggak ngomongin aja. Tapi kamu sekarang udah punya pasangan? Ada pasangan ada gitu, tapi ya udah lagi hijab. Tidak mau buru-buru untuk tidak komen. Tetap no komen. Sudah. Tapi mana di 2002 ini film apa syutingannya sudah banyak menanti bagaimana atau pilih-pilih? Ada project series sih gitu, karena kan sekarang kita juga lagi banyak, maksudnya lagi banyak transisi ke OTT juga ya gitu. Tapi untungnya sih film udah mulai bangkit lagi, maksudnya orang udah mulai percaya lagi untuk ke bioskop. Jadi mudah-mudahan sih film dan series ini akan jalan barengan sih. Berita selanjutnya, Amanda Rawles dan Brian Domani hadapi tantangan baru di film terbarunya. Amanda Rawles dan Brian Domani turut serta bermain di film yang berjudul Merindu Cahaya de Amstel yang akan tayang pada 20 Januari mendatang. Dalam film tersebut, Amanda Rawles berperan sebagai gadis Belanda yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Wanita berusia 21 tahun ini mengungkapkan karakternya di film tersebut tidak terlalu mendekati kehidupan nyatanya. Hal tersebut dikarenakan karakternya adalah memerankan seseorang yang memang asli Belanda, sedangkan dirinya dibesarkan di Indonesia. Jadi dirinya mengaku cukup kesulitan namun tertantang untuk memainkan peran tersebut. Di samping itu, Amanda Rawles juga harus belajar bahasa Belanda untuk beberapa dialognya di film tersebut.
Begitu pula dengan Brian Domani yang mengaku cukup kesulitan menghafal dialognya yang berbahasa Belanda. Tak hanya bahasa, Brian Domani juga harus mempelajari aksen, cara berbicara agar terlihat seperti orang yang memang berasal dari Belanda. Berikut wawancara dengan Brian Domani dan Amanda Raules. Lanjut ke Mbak Hadu, ada yang waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir, sudah menonton. Semoga suka. Singkat aja, yang pasti saya senang banget diberi kesempatan buat menyutradari film ini. Buat saya, ini salah satu film yang saya banggain karena saya dikasih kesempatan untuk berdakwah lewat media film, itu menyampaikan pesan-pesan baik dalam Islam. Terus saya juga dibantu banyak banget sama Mbak Rumi, terus Mas Benny, Pak Oswin ngegarap ceritanya, dan semua pemain yang sangat kritis banget sama skenario, terus hati-hati banget menyampaikan semua pesan-pesan Islam. Gimana caranya supaya nggak menggurui, supaya bisa menyentuh hati banyak orang, terutama kalangan milenial ya, karena kita memang ditujukan film ini khususnya buat teman-teman milenial. Terus sih, terima kasih. Makasih Mbak. Dan di sini bintang senior kita, saya baru tahu, saya mengenal Mbak Dewi dari sejak anak-anak. Kita sama-sama bermain di Palmera. Nah, ternyata saya baru tahu dia ini ternyata kakaknya Maudy Kusnedi. Silakan. Gini terus ya. Ini sebuah film buat saya penuh perjuangan. Karena waktu itu saya juga baru ditinggal Ria sama ibu. Terus begitu Butet nawarin cuma 1 hari syuting, Mama, udah deh kasih ini bagian saya mana aja gitu. Terus saya lihat menggambarkan adik saya Maudy yang jadinya adik saya itu juga meninggal. Pas saya syuting, saya sengaja pakai baju kaosnya Ria. Waktu adegan telepon itu, saya benar-benar selama ini saya menunda-nunda tangis, jadi di situ sempat meledak. Dan apalagi waktu ada tahlilan gitu, saya bilang sama. Baiklah Tribuners, itulah berita selebriti bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.